Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raifiana Sufi Alfayed dengan NIM 7101421401. Saya dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan mereview artikel kualitatif dan kuantitatif. Artikel kualitatif yang berjudul Added Value of Teaching Factory Learning in Service Production Unit to Prepare Graduate Work Readiness yang disusun oleh Rosidah dan Sutirman. Sedangkan artikel kuantitatif berjudul Work Readiness by Vocational School Graduates View from Industrial Work Practice Experience and Vocational Skill yang disusun oleh Ega Putriyatama, Syat Matara, dan RM Sugandi. Di sini yang saya bahas pertama yaitu ada masalah seperti apa antara artikel kuantitatif dan artikel kualitatif yang saya bahas. Di artikel kuantitatif, masalah yang diangkat yaitu mengenai kesiapan kerja lulusan SMK di Indonesia. Studi ini berfokus pada pemahaman bagaimana pengalaman praktik kerja industri, kompetensi kejuruan, dan keterampilan kerja mempengaruhi kesiapan lulusan untuk memasuki dunia kerja. Hal ini menyoroti perlunya pendidikan kejuruan untuk menyelaraskan dengan tuntutan industri dan menekankan pentingnya pengalaman praktis dan keterampilan dalam meningkatkan kelayakan kerja dan kesiapan lulusan untuk SMK. Lalu, dalam pendekatan kualitatifnya, permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah kesenjangan antara kompetensi lulusan sekolah kejuruan dengan kualifikasi yang dibutuhkan di dunia kerja. Kesenjangan ini menyoroti perlunya penyelarasan yang lebih baik antara keterampilan yang diajarkan di sekolah kejuruan dengan persyaratan industri. Artikel ini menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan industri untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan kesiapan kerja lulusan sekolah kejuruan. Selanjutnya, yaitu tujuan. Dalam artikel kuantitatif, tujuannya yaitu untuk mengkaji kesiapan kerja lulusan sekolah kejuruan di Indonesia dengan mengetahui pengaruh pengalaman praktik kerja industri, kompetensi vokasi, dan keterampilan kerja. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini berkontribusi dalam mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja dan untuk menyoroti pentingnya menyelaraskan pendidikan kejuruan dengan tuntutan industri untuk meningkatkan kemampuan kerja, kelulusan, dan kesiapan memasuki pasar kerja. Sedangkan di dalam artikel kualitatif, tujuannya untuk membahas pembelajaran teaching factory atau TEFA yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan kerja lulusan sekolah kejuruan dengan menyelaraskan keterampilan mereka dengan persyaratan industri. Artikel ini menyoroti kesenjangan antara kompetensi lulusan kejuruan dan kualifikasi yang dibutuhkan di dunia kerja, dan menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan industri untuk mengatasi masalah ini. Selanjutnya, yaitu perbedaan metode pengumpulan datanya. Dalam artikel kuantitatif, metode pengumpulan datanya tergolong menggunakan penelitian eksplanatori dengan fokus pada hubungan sebab akibat antar variabel. Metodologinya meliputi penjelasan hubungan antara pengalaman praktik kerja, industri, kompetensi vokasi, keterampilan kerja, dan kesiapan kerja. Untuk teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur. Pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan angket praktik kerja industri, keterampilan kerja, dan kesiapan kerja. Sedangkan data kompetensi vokasi diperoleh dari dokumentasi sekolah. Lalu, dalam artikel kualitatif, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, mendalam, dan observasi. Partisipasi penelitian adalah siswa dari 5 sekolah menengah kejuruan negeri di daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia. Validasi data menggunakan triangulasi sumber, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan mode interaktif yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu analisis data. Yang pertama yaitu analisis data di artikel kuantitatif saya. Dalam analisis data penelitian ini melibatkan beberapa uji dan teknik statistik. Penelitian ini menggunakan analisis jalur untuk menguji hubungan kausalitas antar variabel.
Artinya, pengalaman praktik kerja industri, kompetensi vokasional, keterampilan kerja, dan kesiapan kerja. Data praktik kerja industri, keterampilan kerja, dan kesiapan kerja dikumpulkan menggunakan kuesioner, sedangkan data kompetensi vokasional diperoleh dari dokumentasi sekolah dalam bentuk nilai UKK. Analisis ini meliputi uji normalitas, yang menunjukkan bahwa data berasal dari populasi dengan distribusi normal. Karena ASIM-MPSIG to detail untuk setiap variabel lebih besar dari tingkat alfa 0,05. Uji linearitas dilakukan untuk memastikan bahwa garis regresi bersifat linear, sedangkan nilai signifikansi DFL lebih besar dari tingkat alfa 0,05 untuk semua hubungan yang diuji yang menginformasi linearitas. Selain itu, penelitian ini menggunakan uji heteroskedastisitas yang menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi heteroskedastisitas. Karena titik-titik data pada scatter plot tidak membentuk pola khusus, multikolinearitas juga diuji menggunakan variance inflation factor atau VIF dengan nilai kurang dari 5 menunjukkan tidak ada masalah multikolinearitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterampilan kerja secara positif dan signifikan mempengaruhi kesiapan kerja siswa dengan besaran efek simultan sebesar 52%, sedangkan 48%-nya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Selanjutnya, analisis data pada artikel kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model interaktif. Hal ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu ada pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data validasi dengan menggunakan triangulasi sumber untuk menjamin keandalan dan kelengkapannya. Selanjutnya yang dibahas yaitu mengenai cara penulisan hasil dan pembahasannya. Yang pertama pada artikel kuantitatif. Dalam penggunaan tabel, hasil penelitiannya disajikan menggunakan tabel yang jelas dan terstruktur, seperti tabel distribusi frekuensi untuk variabel pengalaman kerja, kompetensi vokasional, dan kecakapan kerja. Ini memudahkan pembaca untuk memahami data secara cepat dan efisien. Yang kedua yaitu ada deskripsi data. Setiap tabel diikuti dengan deskripsi yang menjelaskan temuan seperti presentasi siswa dalam kategori tertentu. Hal ini memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami angka-angka yang disajikan. Lalu ada uji normalitas dan linearitas. Artikel ini mencakup analisis statistik yang penting, seperti uji normalitas dan linearitas, serta heteroskedastisitas. Penyajian hasil uji ini menunjukkan bahwa penulis memperhatikan validitas asumsi statistik yang mendasari analisis. Interpretasi hasil uji. Penulis tidak hanya menyajikan hasil statistik, tetapi juga memberikan interpretasi mengenai apa arti hasil tersebut, seperti menyatakan bahwa data berasal dari populasi dengan distribusi normal. Yang keempat, mengenai pembahasan yang komprehensif dikaitkan dengan teori. Dalam bagian pembahasan, penulis mengaitkan hasil penelitian dengan teori dan penelitian sebelumnya. Ini penting untuk menunjukkan relevansi temuan dalam konteks yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu ada implikasi praktis. Artikel ini juga membahas implikasi praktis dari hasil penelitian, menjelaskan bagaimana temuan dapat digunakan untuk meningkatkan program pendidikan vokasional. Selanjutnya, dalam data artikel kualitatif, analisis data model interaktif menggunakan model analisis data yang terinteraktif dengan tahapan-tahapan seperti pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan. Tahapan ini sudah sesuai dengan standar analisis data kualitatif. Interpretasi hasil uji statistika. Meskipun artikel ini menggunakan uji statistik, detail hasil uji statistik tidak dijelaskan secara lengkap. Untuk memenuhi standar penelitian kualitatif, hasil uji statistik harus disertai dengan interpretasi yang jelas dan mendetail. Yang ketiga yaitu pembahasan temuan hubungan dengan teori. Artikel berhasil mengaitkan temuan dengan teori dan penelitian sebelumnya, yang merupakan aspek penting dalam penelitian kualitatif untuk menunjukkan relevansi temuan. Yang selanjutnya di implikasi praktis. Diskusi tentang implikasi praktis dari hasil penelitian juga ada, tetapi mungkin dapat lebih spesifik lagi terkait dengan konteks pendidikan vokasional. Selanjutnya dibahas yaitu mengenai kelebihan antara artikel kualitatif dan kuantitatif yang saya angkat. Yang pertama, di artikel kuantitatif memiliki kelebihan, yaitu menggunakan metode yang tepat.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatori yang sesuai untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang diteliti, seperti pengalaman praktik kerja industri, kompetensi vokasional, keterampilan kerja, dan kesiapan kerja. Lalu untuk pengumpulan datanya yang sistematis, data dikumpulkan menggunakan kuesioner untuk variabel pengalaman praktik kerja industri, keterampilan kerja, dan kesiapan kerja, serta dokumentasi sekolah untuk data kompetensi vokasional, untuk menunjukkan pendekatan yang sistematis dalam pengumpulan data. Yang ketiga, yaitu ada kelebihan analisis statistik yang mendalam. Penelitian ini menggunakan analisis jalur path analisis untuk menganalisis hubungan kasual antara variabel-variabel yang merupakan teknik analisis yang tepat untuk penelitian kuantitatif. Selanjutnya yaitu terkait dengan populasi dan sampel yang jelas. Penelitian ini memiliki definisi populasi dan teknik pengambilan sampel yang jelas, yaitu menggunakan teknik proportional random sampling yang meningkatkan validitas hasil penelitian. Lalu untuk hasil yang signifikan, penelitian ini berhasil menunjukkan pengaruh signifikan dari keterampilan kerja terhadap kesiapan kerja dengan efek simultan sebesar 52%. Selanjutnya, kelebihan dari artikel kualitatif. Kelebihan artikel tersebut dalam susunan penelitian kualitatif adalah penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif siswa tentang pembelajaran Teaching Factory atau TEFA dalam program layanan produksi. Artikel ini menggunakan wawancara mendalam untuk mengumpulkan informasi rinci dari peserta, termasuk aspek emosional atau kondisi mental, yang memperkuat komprehensivitas dan validitas hasil penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa, yang merupakan aspek penting dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya yang dibahas yaitu terkait dengan kekurangan antar artikel kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama di artikel kuantitatif. Kekurangannya yaitu ada keterbatasan dalam penjelasan konteks. Artikel tersebut mungkin tidak memberi cukup konteks mengenai latar belakang penelitian, seperti mengapa topik kerja siap siswa SMK penting, penjelasan yang lebih mendalam tentang relevansi penelitian terhadap kebijakan pendidikan, atau industri dapat membantu pembaca memahami urgensi dan aplikasi temuan. Yang kedua, penggunaan terminologi yang tidak konsisten. Hal ini dapat membingungkan pembaca yang tidak familiar dengan istilah-istilah tersebut, sehingga mengurangi pemahaman tentang analisis dan hasil penelitian. Yang ketiga, yaitu ada kurangnya detail metodologis. Meskipun artikel menyebutkan bahwa penelitian ini menggunakan analisis jalur, detail tentang bagaimana data dikumpulkan dan alat ukur yang digunakan mungkin tidak dijelaskan secara memadai. Penjelasan yang lebih rinci tentang desain penelitian, instrumen pengukuran, dan prosedur analisis data akan meningkatkan transparansi dan validitas penelitian. Yang keempat, yaitu analisis data yang terbatas. Analisis kuantitatif seringkali berfokus pada angka dan statistik tanpa memberikan wawasan mendalam tentang makna di balik data tersebut. Artikel ini mungkin kurang mendalam menjelaskan implikasi praktis dari hasil analisis serta bagaimana hasil tersebut dapat diterapkan dalam konteks pendidikan vokasi. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan dalam diskusi hasil. Diskusi hasil penelitian bisa jadi tidak cukup mendalam, terutama dalam hal membandingkan temuan dengan studi sebelumnya atau literatur yang relevan. Tanpa diskusi komprehensif, pembaca mungkin kesulitan untuk memahami kontribusi penelitian ini terhadap bidang studi yang lebih luas. Selanjutnya yaitu kekurangan mengenai artikel kualitatif. Artikel tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan kekurangan atau keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan. Namun, seperti halnya penelitian kualitatif lainnya, ada kemungkinan bahwa hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan secara luas karena data yang dikumpulkan dari sampel terbatas, yaitu siswa dari 5 sekolah menengah kejuruan di daerah istimewa Yogyakarta. Selain itu, artikel ini tidak menyebutkan apakah ada metode kuantitatif yang digunakan untuk mendukung temuan kualitatif, yang bisa menjadi kekurangan dalam hal validitas data. Baik, terima kasih. Mungkin sekian review artikel kualitatif dan kuantitatif yang saya angkat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada persalahan kata, mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.